Perkenalkan, saya Lydia Regina Natalia, saya dari kelas 9B dengan nomor NIK. Baik, kita akan lanjut ke presentasi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengkoordinasi dan wewenang dalam manajemen. Selanjutnya adalah pengertian koordinasi. Pengertian koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Bridge, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilakukan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Secara umum, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Terdapat 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan oleh James D. Thomson, yaitu 1. Saling ketergantungan yang menyatu atau pulled interdependence. Dalam melaksanakan pekerjaan harian, tidak saling tergantung hanya pada hasil akhir yang memuaskan. Yang kedua, saling ketergantungan berurutan atau sequential interdependence. Satu satuan organisasi harus melaksanakan tugas terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik. Hubungan yang saling memberi dan menerima pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi. Pada dasarnya, koordinasi merupakan pemrosesan informasi. Selanjutnya adalah asas koordinasi. Adalah asas skala atau hierarki, artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Tegasnya, asas hierarki ini bahwa setiap atasan atau koordinator harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pertama, teknik-teknik manajemen dasar, yaitu dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar, yaitu hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan, serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial, yaitu menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi
menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi, yaitu dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Nah, dalam pengkoordinasian dasar, kita harus mengetahui mekanisme-mekanisme apa saja yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah hierarki. Hierarki itu manajerial rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Yang kedua adalah aturan. Aturan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin, rencana dan penetapan tujuan. Yang ketiga, pengembangannya. Pengembangannya dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Selanjutnya adalah pengertian wewenang. Pengertian wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal atau resmi. Yang pertama, pandangan klasik. Wewenang datang dari tingkat paling atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang lebih bawah. Yang kedua, pandangan penerimaan. Sudut pandang wewenang adalah penerima perintah, bukannya pemberi perintah. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Penerima perintah akan menentukan apakah akan menerima perintah atau tidak. Ada juga persyaratan agar wewenang efektif, yaitu adalah bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Kesimpulan keseluruhan adalah koordinasi merupakan usaha sistematik untuk menetapkan standar manajemen untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu agar tidak terjadi kekacauan sehingga keselarasan dapat terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Di dalam manajemen terdapat 3 macam saling ketergantungan, seperti diungkapkan saling ketergantungan menyatu, saling ketergantungan berurutan, dan saling ketergantungan timbal balik. Di sini ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif, yaitu teknik-teknik manajemen, meningkatkan koordinasi,
maupun mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak. Manfaat pelimpahan wewenang berfungsi untuk memungkinkan sebagai atau bawahan mempelajari suatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal, dan penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Koordinasi sangat penting dibutuhkan suatu organisasi karena jika tidak ada koordinasi yang lebih baik dan pengendalian serta terdapat kewenangan dalam suatu organisasi, akan menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi baik berasal dari bawahan maupun lingkungan kerja. Koordinasi dan wewenang menjadi sangat dibutuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi. Dan hal tersebut lebih baik dilakukan oleh pemimpin organisasi, disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan seseorang pemimpin dalam suatu organisasi. Koordinasi rentang manajemen disarankan dilakukan dengan tertib dan secara rutin karena dapat merubah suatu lingkungan organisasi dari yang baik menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, dan ini adalah daftar pustakanya. Cantiknya buat bibirku tak berhenti tersenyum. Akhirnya ku menemukanmu, jawaban dari setiap harapku, yang tulus menerimaku dengan segala kurangnya aku. Kau buktikan kepadaku bahwa cinta itu nyata. Terima kasih untuk dirimu, mimpi indahku. Baik, itulah presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke? Dadah! Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me